Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen quality atau manajemen kualitas yang merupakan aspek penting di dalam operasi bisnis. Manajemen kualitas bertujuan untuk memastikan bahwasannya produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai standar kualitas yang tinggi. Kita akan membahas berbagai konsep dan teknik yang digunakan di dalam manajemen kualitas, seperti definisi kualitas, etika, dan manajemen mutu, kualitas dan strategi, biaya kualitas, dan standar kualitas internasional, dan berbagai alat yang digunakan di dalam manajemen kualitas. Baik, kita mulai. Simak video ini sampai selesai untuk pemantapan materi mengenai managing quality di part yang ke-9. Sekarang kita akan membahas tentang managing quality atau manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas adalah aspek penting di dalam suatu operasi bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai standar kualitas yang tinggi. Definisi dari kualitas yaitu tujuan manajer operasi untuk membangun sistem manajemen mutu total yang mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah tentang memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Etika dan manajemen mutu, di mana manajer operasi harus memberikan produk dan layanan yang sehat, aman, dan berkualitas. Kualitas yang buruk beresiko menimbulkan cedera, tuntutan hukum, penarikan kembali suatu produk, dan regulasi. Perilaku etis harus menentukan respon terhadap suatu masalah. Semua pemangku kepentingan harus dipertimbangkan. Ini berarti bahwasanya manajer operasi harus mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas dan strategi di dalam pengelolaan kualitas mendukung strategi diferensiasi, biaya rendah, dan respons. Kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Membangun organisasi yang berkualitas adalah tugas yang berat. Ini berarti bahwa perusahaan harus berkomitmen untuk membangun budaya kualitas yang kuat dan berkelanjutan. Manajemen kualitas yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Terdapat dua cara kualitas untuk meningkatkan profitabilitas di dalam manajemen kualitas. Pada gambar yang dapat kalian lihat menunjukkan bahwasanya kualitas dapat meningkatkan profitabilitas dengan dua cara, yaitu meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Gambar ini juga menunjukkan the flow of activities atau alur kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas yang tinggi dan meningkatkan profitabilitas. Dua cara kualitas meningkatkan suatu profitabilitas. Kualitas dapat meningkatkan profitabilitas dengan dua cara, yaitu dengan meningkatkan penjualan. Kualitas yang tinggi dapat meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan respon dan harga yang fleksibel. Peningkatan respon, perusahaan yang memiliki respon yang cepat dan baik terhadap kebutuhan pelanggan akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Harga yang fleksibel, perusahaan yang memiliki harga yang fleksibel dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dan reputasi yang baik, perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Pengurangan biaya, di mana kualitas yang tinggi dapat mengurangi biaya dengan cara meningkatkan produktivitas, lalu menurunkan biaya rework dan scrap, dan yang ketiga menurunkan biaya garansi, di mana perusahaan yang memiliki proses produksi yang efisien akan menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan yang memiliki proses produksi yang berkualitas akan menghasilkan lebih sedikit produk yang cacat, sehingga mengurangi biaya rework dan scrap. Dan yang ketiga, perusahaan yang memiliki produk yang berkualitas akan menghasilkan lebih sedikit produk cacat sehingga mengurangi biaya garansi. The flow of activities, di mana pada gambar menunjukkan alur kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas yang tinggi dan meningkatkan profitabilitas. Alur ini dimulai dari organizational practice, kemudian dilanjutkan ke quality principle, lalu employee fulfillment, dan diakhiri dengan customer satisfaction. Di mana pada organizational practice, perusahaan harus memiliki kepemimpinan yang kuat, pernyataan misi yang jelas, prosedur operasional yang efektif, dukungan dan staf yang baik, dan program pelatihan yang komprehensif. Hal ini akan membantu perusahaan untuk membangun budaya kualitas yang kuat dan berkelanjutan.
Pada tahap selanjutnya yaitu quality principle, di mana perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip kualitas seperti fokus pada pelanggan, peningkatan berkelanjutan, benchmarking, dan just in time. Hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Berikutnya, employee fulfillment, di mana perusahaan harus memberdayakan karyawan, membangun komitmen organisasi, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir yaitu customer satisfaction, di mana perusahaan harus fokus pada kepuasan pelanggan, memenangkan pemesanan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dengan menerapkan alur kegiatan ini, perusahaan dapat mencapai kualitas yang tinggi dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implication of quality atau implikasi kualitas dan cost of quality atau biaya kualitas. Kualitas memiliki berbagai implikasi bagi perusahaan seperti reputasi perusahaan, tanggung jawab produk, dan kemampuan bersaing secara global. Kualitas memiliki berbagai implikasi bagi perusahaan seperti reputasi perusahaan, yaitu kualitas yang tinggi dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab produk. Kualitas yang rendah dapat menyebabkan masalah hukum dan biaya yang tinggi bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, implikasi global, di mana kualitas yang tinggi dapat membantu perusahaan untuk bersaing secara global, karena pelanggan di seluruh dunia akan menghargai kualitas yang tinggi. Key dimension of quality, di mana pada gambar menunjukkan beberapa dimensi kualitas yang penting seperti performa, feature, keandalan, kesesuaian, ketahanan, kemudahan perawatan, dan estetika, dan diakhiri kualitas yang dipercaya dan nilai. Cost of quality, di mana biaya kualitas adalah biaya yang timbul akibat kualitas yang rendah. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat seperti biaya pelatihan karyawan, biaya inspeksi bahan baku, dan biaya perbaikan proses produksi. Biaya penilaian, biaya yang dikeluarkan untuk menilai kualitas produk atau layanan seperti biaya inspeksi produk, biaya pengujian produk, dan biaya audit. Biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang dikeluarkan akibat cacat yang terjadi sebelum produk atau layanan dikirim kepada pelanggan, seperti biaya rework, biaya scrap, dan biaya penundaan pengiriman. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal, biaya yang dikeluarkan akibat cacat yang terjadi setelah produk atau layanan dikirim ke pelanggan, seperti biaya garansi, biaya penggantian produk, dan biaya kehilangan pelanggan. Pada gambar menunjukkan bahwasanya biaya kualitas dapat dikurangi dengan meningkatkan kualitas. Semakin tinggi kualitas produk atau layanan, maka akan semakin rendah biaya kualitas. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomitmen untuk membangun budaya kualitas yang kuat dan berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya mengenai International Quality Standards atau standar kualitas internasional dan Total Quality Management atau manajemen kualitas total atau TQM. International Quality Standard, di mana standar kualitas internasional adalah serangkaian pedoman yang menetapkan persyaratan untuk produk dan layanan yang dijual di pasar internasional. Standar ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwasanya produk dan layanan mereka memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pelanggan di seluruh dunia. Beberapa standar kualitas internasional yang umum digunakan adalah ISO 9000 series, di mana standar kualitas umum untuk produk yang dijual di Eropa bahkan jika dibuat di Amerika Serikat. Pembaruan tahun 2000 lebih menekankan pada kepemimpinan dan kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya ISO 14000 series, di mana standar lingkungan Europe, di mana standar ini menetapkan persyaratan untuk manajemen lingkungan, audit, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Lalu yang berikutnya yaitu Total Quality Management atau TQM. TQM adalah filosofi manajemen yang menekankan komitmen manajemen untuk memiliki dorongan berkelanjutan di seluruh perusahaan menuju keunggulan dalam semua aspek produk dan layanan yang penting bagi pelanggan. TQM melibatkan semua karyawan di dalam perusahaan, dari pemasok hingga pelanggan. 7 konsep TQM adalah peningkatan berkelanjutan,
Perusahaan harus terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua yaitu Six Sigma, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengurangi cacat dan meningkatkan kualitas. Yang ketiga, pembinaan karyawan, di mana perusahaan harus memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam proses peningkatan kualitas. Yang keempat yaitu benchmarking, di mana perusahaan harus membandingkan kinerja mereka dengan perusahaan lain yang memiliki kinerja terbaik. Lalu berikutnya just in time atau JIT, di mana sistem produksi yang hanya memproduksi produk sesuai dengan permintaan, atau konsep Taguchi, di mana metode statistik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses. Lalu pengetahuan alat TQM, di mana perusahaan harus memahami dan menggunakan berbagai alat TQM untuk meningkatkan kualitas. Dengan menerapkan standar kualitas internasional dan konsep TQM, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Sekarang kita akan membahas mengenai continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan di dalam manajemen kualitas. Peningkatan berkelanjutan adalah proses perbaikan yang tiada henti yang melibatkan semua aspek operasi seperti orang, peralatan, material, dan prosedur. Tujuannya adalah untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pada gambar yang dapat kalian lihat, dapat ditunjukkan mengenai Seward PDCA model atau model PDCA Seward yang merupakan suatu model siklus peningkatan yang terdiri dari 4 tahap: plan atau perencanaan, do pelaksanaan, check pemeriksaan, dan act tindakan. Di mana plan atau perencanaan merupakan identifikasi masalah atau peluang peningkatan dari pembuatan rencana untuk mengatasinya. Contohnya, jika perusahaan menemukan bahwa banyak pelanggan yang mengeluh tentang waktu tunggu yang lama, maka perusahaan dapat membuat rencana untuk memperpendek waktu tunggu tersebut. Lalu kemudian do atau pelaksanaan, dengan cara menerapkan rencana yang telah dibuat. Contohnya, jika perusahaan membuat rencana untuk memperpendek waktu tunggu, maka perusahaan dapat menerapkan rencana tersebut dengan cara meningkatkan efisiensi proses produksi atau menambah jumlah karyawan. Yang ketiga yaitu cek atau pemeriksaan, dengan cara evaluasi hasil dari pelaksanaan rencana dan identifikasi apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Contohnya, jika perusahaan menerapkan rencana untuk memperpendek waktu tunggu, maka perusahaan dapat mengevaluasi apakah waktu tunggu telah berhasil dipersingkat atau tidak. Dan yang keempat adalah act atau tindakan, dengan cara menerapkan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Jika rencana berhasil, maka terapkan rencana tersebut secara permanen. Jika rencana tidak berhasil, maka revisi rencana dan ulangi proses PDCA. Contohnya, jika waktu tunggu telah berhasil dipersingkat, maka perusahaan dapat menerapkan rencana tersebut secara permanen. Jika waktu tunggu tidak berhasil dipersingkat, maka perusahaan dapat merevisi rencana dan mengulang proses PDCA tersebut. Dengan penerapan model PDCA, perusahaan dapat secara sistematis dan efektif meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sekarang, kita akan membahas mengenai Six Sigma atau Six Sigma dalam manajemen kualitas. Six Sigma adalah program yang dirancang untuk mengurangi cacat, menurunkan biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Six Sigma juga merupakan sistem komprehensif untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan suatu bisnis. Pada gambar juga dapat ditunjukkan DMAIC approach atau pendekatan DMAIC yang merupakan metodologi yang digunakan di dalam Six Sigma untuk meningkatkan proses dan mencapai hasil yang diinginkan. Six Sigma adalah metodologi yang berfokus pada pengurangan variasi dalam proses bisnis untuk mencapai kualitas yang tinggi dan meningkatkan efisiensi. Six Sigma bertujuan untuk mengurangi cacat, menurunkan biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. DMAIC approach, yaitu pendekatan DMAIC adalah metodologi yang digunakan di dalam Six Sigma untuk meningkatkan proses dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan DMAIC terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, define atau definisi, yaitu dengan cara identifikasi masalah atau peluang peningkatan dan definisikan tujuan dari proyek. Contohnya, jika perusahaan menemukan bahwa banyak pelanggan yang mengeluh tentang waktu tunggu yang lama, maka perusahaan dapat mendefinisikan tujuan proyek untuk memperpendek waktu tunggu. Yang berikutnya yaitu measure atau pengukuran, di mana kumpulkan data tentang proses yang sedang dikaji. Contohnya, jika perusahaan ingin memperpendek waktu tunggu, maka perusahaan dapat mengumpulkan data tentang waktu tunggu yang terjadi pada saat ini.
Lalu yang ketiga, analyze atau analisis. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasikan penyebab masalah atau peluang peningkatan. Contohnya, jika perusahaan menemukan bahwa waktu tunggu yang lama disebabkan oleh proses produksi yang tidak efisien, maka perusahaan dapat menganalisis proses produksi untuk mengidentifikasikan penyebab inefisiensi tersebut. Yang keempat yaitu improve atau peningkatan. Terapkan solusi untuk mengatasi masalah atau meningkatkan proses. Contohnya, jika perusahaan yang menemukan bahwa proses produksi yang tidak efisien menyebabkan waktu tunggu yang lama, maka perusahaan dapat menerapkan solusi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, seperti mengoptimalkan tata letak pabrik, melatih karyawan, atau mengganti peralatan yang usang. Berikutnya yaitu kontrol, yaitu pantau proses yang telah ditingkatkan untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai dan dipertahankan. Contohnya, jika perusahaan telah berhasil memperpendek waktu tunggu, maka perusahaan harus memantau proses produksi untuk memastikan bahwa waktu tunggu tetap terjaga dan tidak kembali memanjang. Dengan penerapan pendekatan DMAIC, perusahaan dapat secara sistematis dan efektif meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pembahasan selanjutnya mengenai employee empowerment atau pemberdayaan karyawan dan benchmarking di dalam manajemen kualitas. Employee empowerment yaitu adalah proses pelibatan karyawan dalam perbaikan produk dan proses dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan rasa memiliki karyawan. Pemberdayaan karyawan dapat dilakukan dengan cara membangun jaringan komunikasi. Dengan cara membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan masukan dari karyawan dan meningkatkan komunikasi internal. Yang kedua, dengan mengembangkan supervisor. Pengembangan supervisor yang terbuka dan sportif dapat membantu perusahaan untuk membangun hubungan kerja positif antara supervisor dan karyawan. Berikutnya, pemindahan tanggung jawab. Dengan cara pemindahan tanggung jawab kepada karyawan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki para karyawan tersebut. Yang keempat yaitu membangun organisasi. Membangun organisasi dengan moral tinggi dapat membantu perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir yaitu membuat suatu struktur tim formal, di mana membuat struktur tim formal dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar karyawan. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki kinerja terbaik dengan tujuan untuk menemukan peluang peningkatan dan meningkatkan kualitas. Benchmarking dapat dilakukan dengan cara penentuan tolak ukur. Penentuan apa yang akan dijadikan tolak ukur. Contohnya, jika perusahaan ingin meningkatkan kualitas produk, maka perusahaan dapat menentukan tolak ukur berupa tingkat cacat dari suatu produk. Membentuk tim tolak ukur. Dengan pembentukan tim tolak ukur yang terdiri dari berbagai pihak seperti manajer, karyawan, dan ahli lainnya. Lalu mengidentifikasikan mitra tolak ukur. Identifikasi perusahaan lain yang memiliki kinerja terbaik dalam hal yang ingin ditingkatkan. Mengumpulkan dan menganalisis informasi. Kumpulkan dan analisis informasi tentang kinerja perusahaan lain yang dijadikan mitra tolak ukur. Dan yang terakhir yaitu mengambil tindakan. Ambil tindakan untuk menyamai atau melampaui tolak ukur tersebut. Contohnya, jika perusahaan menemukan bahwa perusahaan lain memiliki tingkat cacat produk yang lebih rendah, maka perusahaan dapat mengambil tindakan untuk menurunkan tingkat cacat produk mereka. Dengan penerapan pemberdayaan karyawan dan benchmarking, perusahaan dapat secara sistematis dan efektif meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sekarang kita akan membahas tentang just in time atau JIT di dalam manajemen kualitas. JIT adalah suatu sistem produksi yang hanya memproduksi barang sesuai dengan permintaan, sehingga mengurangi persediaan dan biaya penyimpanan. JIT dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Gambar yang dapat kalian lihat menunjukkan bahwasanya JIT memiliki hubungan erat dengan kualitas, karena JIT dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya kualitas. Beberapa keuntungan JIT di dalam hal kualitas adalah: yang pertama, memangkas biaya kualitas. JIT dapat membantu perusahaan untuk memangkas biaya kualitas dengan cara mengurangi persediaan dan scrap. Dan kedua, meningkatkan kualitas. JIT dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara mendorong peningkatan proses produksi dan kualitas material. Dan yang ketiga, persediaan yang lebih sedikit. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, dan sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan.
Gambar yang kalian lihat juga menunjukkan bahwasanya bagaimana JIT dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam proses produksi. Persediaan yang tinggi dapat menyembunyikan masalah dalam proses produksi. Dengan mengurangi persediaan, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi masalah tersebut. Contohnya, jika perusahaan memiliki persediaan yang tinggi, maka perusahaan mungkin tidak akan menyadari bahwa ada masalah dalam proses produksi, seperti cacat produk atau ketidakseimbangan kapasitas. Namun, jika perusahaan menerapkan sistem JIT, maka perusahaan akan lebih mudah mengidentifikasikan masalah ini, karena persediaan yang rendah akan memaksa perusahaan untuk mengatasi masalah dengan segera. Dengan penerapan sistem JIT, perusahaan dapat secara sistematis dan efektif dalam upaya peningkatan kualitas produk dan layanan. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep Taguchi atau dalam Taguchi konsep di dalam suatu manajemen kualitas. Konsep Taguchi adalah metode rekayasa dan desain eksperimental untuk meningkatkan desain produk dan proses. Konsep Taguchi menekankan pentingnya kualitas yang terdesain, bukan diinspeksi. Konsep Taguchi juga menekankan pentingnya ketahanan kualitas, fungsi kehilangan kualitas, dan kualitas yang berorientasi kepada target. Taguchi konsep adalah suatu metode rekayasa dan desain eksperimental untuk peningkatan desain produk dan proses. Konsep Taguchi menekankan pentingnya kualitas yang terdesain, bukan diinspeksi. Ini berarti bahwa perusahaan harus mendesain produk dan proses yang tahan terhadap variasi dan ketidakpastian di lingkungan produksi. Konsep Taguchi juga menekankan pentingnya ketahanan kualitas, fungsi kehilangan kualitas, dan kualitas yang berorientasi target. Filosofi dari Taguchi konsep yaitu yang pertama yaitu kualitas terdesain. Kualitas harus didesain di dalam produk, bukan diperiksa di dalam produk. Ini berarti bahwa perusahaan harus mendesain produk yang tahan terhadap variasi dan ketidakpastian di lingkungan produksi. Meminimalisir penyimpangan. Kualitas terbaik dapat dicapai dengan meminimalisir penyimpanan dari target. Produk tersebut harus didesain agar tahan terhadap faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, cost kualitas, di mana cost dari suatu kualitas harus diukur sebagai fungsi penyimpanan dari standar dan kerugian harus diukur dari keseluruhan sistem. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan kualitas yang rendah seperti biaya rework, biaya scrap, dan biaya garansi. Taguchi Method adalah metode statistik yang dikembangkan oleh Genichi Taguchi untuk meningkatkan kualitas dari hasil produksi manufacture, engineering, bioteknologi, marketing, dan advertising. Taguchi Method membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk dan proses dan untuk mendesain produk dan proses yang lebih tahan terhadap variasi dan ketidakpastian. Dengan penerapan konsep Taguchi, perusahaan dapat mencapai kualitas yang tinggi dan mengurangi biaya kualitas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Quality Loss Function atau fungsi kehilangan kualitas dan Tools of TQM atau alat TQM. Quality Loss Function merupakan suatu fungsi kehilangan kualitas adalah konsep yang menunjukkan bahwa biaya meningkat seiring dengan semakin jauhnya produk dari keinginan pelanggan. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk menghasilkan produk yang memenuhi target kualitas yang ditetapkan, bukan hanya memenuhi spesifikasi minimum. Biaya yang terkait dengan kualitas yang rendah dapat mencakup ketidakpuasan pelanggan, garansi dan layanan, scrap dan perbaikan internal, dan biaya bagi masyarakat. Tools of TQM. Alat TQM adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas total atau TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Alat TQM dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, alat untuk menghasilkan ide. Alat ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas seperti check sheets, lembar cek yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang masalah atau peluang peningkatan, scatter diagrams, diagram pencarang digunakan untuk mengidentifikasikan hubungan antar dua variabel, cause and effect diagram, di mana diagram sebab akibat yang digunakan untuk mengidentifikasikan penyebab masalah tersebut. Yang kedua, alat untuk mengorganisir data. Alat ini digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data seperti Pareto chart. Diagram Pareto yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang paling sering terjadi, flowchart, diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses. Dan yang ketiga, alat untuk mengidentifikasi masalah. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah di dalam proses produksi, seperti histogram, diagram histogram yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data, dan yang kedua, statistical process control chart, diagram pengendalian proses statistik yang digunakan untuk memantau proses produksi dan mengidentifikasikan masalah.
Dengan menerapkan fungsi kehilangan kualitas dan alat TQM, perusahaan dapat secara sistematis dan efektif meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Sekarang kita akan membahas mengenai service quality atau kualitas layanan di dalam manajemen kualitas. Kualitas layanan adalah tentang memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Manajer operasional harus mengenali berbagai aspek penting di dalam pelayanan, seperti komponen pelayanan, proses layanan, harapan pelanggan, dan pengecualian. Pada gambar menunjukkan service recovery dari suatu strategi atau strategi pemulihan layanan yang digunakan untuk mengatasi masalah atau kegagalan dalam layanan. Pada gambar juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan dan contoh penerapannya di dalam suatu praktik. Service quality, kualitas layanan adalah tentang memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Manajer operasional harus mengenali berbagai aspek penting di dalam layanan tersebut, seperti komponen layanan. Komponen layanan adalah elemen-elemen yang membentuk layanan. Contohnya komponen layanan di restoran termasuk makanan, minuman, suasana, dan pelayan. Lalu yang berikutnya proses layanan. Proses layanan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan layanan. Contohnya proses layanan di restoran termasuk memesan makanan, menunggu makanan, dan membayar makanan. Dan yang ketiga, harapan pelanggan. Harapan pelanggan adalah apa yang diharapkan pelanggan dari pelayanan tersebut. Contohnya, pelanggan restoran mungkin berharap untuk mendapatkan makanan yang enak, layanan yang ramah, dan suasana yang nyaman. Pengecualian adalah situasi yang tidak terduga yang terjadi di dalam suatu proses pelayanan. Contohnya, di restoran pengecualian dapat terjadi ketika makanan terlambat, makanan salah, atau pelanggan merasa tidak puas dengan layanan. Service recovery strategy atau strategi pemulihan layanan adalah rencana yang digunakan untuk mengatasi masalah atau kegagalan dalam layanan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Contohnya, jika makanan di restoran terlambat, maka pelayanan dapat meminta maaf kepada pelanggan dan menawarkan minuman gratis. Faktor penentu kualitas layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan adalah keandalan, seberapa konsisten layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, tanggapan, seberapa cepat dan responsif layanan yang diberikan, kompetensi, seberapa ahli dan profesional karyawan dalam memberikan layanan, akses, seberapa mudah pelanggan mengakses layanan, kesopanan, seberapa ramah dan sopan karyawan dalam memberikan layanan, komunikasi, seberapa jelas dan efektif komunikasi antara karyawan dan pelanggan, kredibilitas, seberapa terpercaya dan kredibel layanan yang diberikan, keamanan, seberapa aman layanan yang diberikan, pemahaman pelanggan, seberapa baik karyawan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, dan yang terakhir yaitu bentuk layanan. Aspek fisik dari layanan seperti penampilan karyawan, suasana tempat, dan peralatan yang digunakan. Pada gambar juga menunjukkan contoh penerapan faktor-faktor kualitas layanan dalam praktiknya. Contohnya karyawan layanan pengiriman harus selalu ramah, sopan, dan profesional. Mereka juga harus memperhatikan penampilan mereka dan menjaga kebersihan kendaraan mereka. Dengan penerapan faktor-faktor kualitas layanan ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Statistical Process Control atau SPC atau pengendalian proses statistik SPC dalam manajemen kualitas. SPC adalah metode yang menggunakan statistik dan diagram kendali untuk menentukan kapan harus mengambil tindakan korektif dalam proses produksi. SPC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses produksi dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. SPC adalah metode yang menggunakan statistik dan diagram kendali untuk menentukan kapan harus mengambil tindakan korektif di dalam proses produksi. SPC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses produksi dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Contohnya, SPC dapat digunakan untuk memantau tingkat cacat produk. Jika tingkat cacat produk berada di luar batas kontrol, maka perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya seperti memperbaiki mesin, melatih karyawan, atau mengubah proses produksi. Variabilitas proses adalah sifat alami dari setiap proses produksi. Variabilitas dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti variasi bahan baku, variasi mesin, dan variasi tenaga kerja. Natural variasi atau variasi alami adalah variasi yang terjadi secara alami di dalam suatu proses produksi. Variasi alami merupakan variasi yang tidak dapat dihindari dan biasanya tidak memerlukan tindakan korektif. Assignable variation atau variasi yang dapat ditelusuri adalah variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan.
Variasi yang dapat ditelusuri biasanya memerlukan tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab variasi tersebut. Contohnya, jika tingkat cacat produk meningkat secara signifikan, maka perusahaan harus mencari penyebabnya, seperti mesin yang rusak, kesalahan operator, ataupun perubahan di dalam bahan baku. Dengan penerapan SPC, perusahaan dapat secara sistematis dan efektif meningkatkan kualitas produk dan layanan. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang manajemen kualitas ataupun materi-materi pemantapan perkuliahan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.